Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Hujurat, dan di kesempatan kali ini kita masih di ayat yang ke-6 dari surat Al-Hujurat, yaitu perintah untuk tabayun ketika ada berita dari orang yang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika orang fasik datang membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian cari kepastiannya. Antusibu qauman, jangan sampai engkau timpakan musibah kepada sekelompok orang bijahalatin, karena kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum, maka jadilah kalian akan apa yang kalian lakukan nadimin, orang-orang yang menyesal. Maka berkenaan dengan ayat ini, maka ada pembahasan tentang mengapa berita yang diperintahkan untuk tabayun, dicari kejelasannya dan kepastiannya, adalah orang fasik. Kenapa yang Allah katakan jika orang fasik datang membawa berita, carilah kejelasannya? Jawabannya, khusus orang fasik ada perintah agar berita yang dia bawa dicari kejelasannya, karena orang yang fasik ini, orang yang gemar berbuat dosa ini berpeluang besar untuk bohong. Dia berpeluang besar untuk bohong. Jika dia meremehkan dosa, maka di antara bentuk meremehkan dosa dia adalah meremehkan dosa berdusta. Maka Allah perintahkan tabayun untuk berita yang dibawa oleh orang yang fasik. Supaya tidaklah tersebar keraguan di antara masyarakat kaum muslimin berkenaan dengan berita yang disampaikan dan diedarkan oleh anggota masyarakat kaum muslimin. Maka supaya tidak semua dianggap bermasalah, maka Allah telah tentukan bahwasanya yang wajib untuk dicari kepastiannya adalah khusus berita yang dibawakan oleh orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan meremehkan dosa. Nah, kemudian kenapa berita yang dibawa oleh orang yang fasik itu diperintahkan untuk tabayun? Kenapa tidak sekalian ditolak? Kenapa tabayun bukan ditolak? Jawabannya, karena orang fasik itu pun kadang jujur dan apa adanya. Jadi tengah-tengah. Berita orang fasik tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia berpeluang besar, berpotensi besar untuk bohong. Namun juga tidak ditolak. Namun posisinya tengah-tengah, yaitu ada kewajiban tabayun. Tidak ditolak karena tidak menutup kemungkinan berita yang dibawakan oleh orang yang fasik itu benar. Terkait dengan ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan
Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk menolak berita yang dibawa oleh orang yang fasik. Allah tidak memerintahkan kita untuk mendustakannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari tahu kepastiannya. Sehingga jika dijumpai indikator dan bukti-bukti yang menunjukkan kalau itu adalah berita dan informasi yang benar, maka indikator-indikator tersebut itu dipakai namun jika ternyata indikator-indikator yang ada tidak mendukung kebenaran berita, barulah beritanya ditolak. Banyak orang fasik, mereka jujur dan benar dalam berita dan persaksian yang mereka bawakan. Bahkan banyak dari mereka meskipun fasik adalah orang yang sangat menjaga kejujuran, karena kefasikannya adalah dalam aspek yang lainnya. Maka orang semacam ini beritanya tidaklah ditolak, tidaklah ditolak mentah-mentah. Maka seandainya semua berita dan pernyataan orang yang fasik itu ditolak, tidak diterima, niscaya banyak hak yang terlantar dan banyak informasi yang benar yang tidak diambil. Namun jika ada orang yang demikian banyak berdusta dan berulang kali dia bohong sehingga bohong itu menjadi satu hal yang dominan pada dirinya, maka orang semacam ini beritanya dan persaksiannya dan informasinya tidak diterima. Namun jika bohong itu adalah satu hal yang langka-langka dia lakukan sekali atau dua kali saja, maka ulama berselisih pendapat tentang ditolak ataukah tidak berita dan informasi orang semacam ini. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Nah, ini posisi berita dari orang yang fasik berdasarkan Al-Hujurat ayat yang ke-6, itu pada dasarnya adalah posisinya tengah-tengah, posisinya adalah menggantung, tidak diterima karena kemungkinan ada kekhawatiran mereka bohong, dan tidak ditolak karena tidak menutup kemungkinan meskipun orang ini adalah orang yang bergemar berbuat dosa, dimungkinkan infonya adalah info yang benar. Kemudian di lanjutannya ayat, di ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat, Allah sampaikan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittu. Seandainya sang Rasul itu mentaati kemauan kalian dalam banyak perkara, niscaya kalian yang susah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah membuat kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah membuat iman itu demikian indah di hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian itu benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Ya, maka di awal ayat yang ketujuh dari surat Al-Hujurat Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, ketahuilah bahasanya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini adalah informasi, kalimat berita, namun maknanya adalah peringatan. Karena maknanya adalah ketika kalian tahu bahwa di tengah-tengah kalian adalah ada utusan Allah, maka waspadalah. Jangan sampai kalian berbohong dan membuat kebatilan, karena Allah akan memberikan info kepada nabinya tentang perbuatan kalian. Kemudian lanjutannya ayat, lau yuti'ikum fi katsir minal amri la'anittum. Seandainya Rasul itu menuruti kemauan kalian begini dan begitu, yang susah kalian. Satu hal yang unik ya. Allah katakan seandainya Rasul itu nuruti kemauan kalian, kalian susah. Menunjukkan bahasanya Allah dan Rasulnya itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Karena Allah katakan seandainya sang Rasul menuruti kemauan kalian, kalian itu yang akan kesusahan dan akan menderita. Makna ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam andai-andainya mentaati para sahabat dalam banyak perkara yang mereka pilih, mengikuti sahabat dalam ide-idenya. Kalau seandainya Rasul itu melaksanakan sebagaimana apa yang mereka inginkan, niscaya para sahabat akan tertimpa kesusahan dan akan menderita. Maka di ayat ini, ayat Al-Hujurat ayat yang ketujuh, kita jumpai ada perintah Allah Subhanahu wa taala namun dalam bentuk kalimat berita. Ketahuilah bahasanya di tengah-tengah kalian utusan Allah, maknanya adalah waspadalah, hati-hatilah. Maka di sini ada berita, ada informasi, namun maknanya adalah perintah. Ya, kalau kita lihat sekilas, maka awal ayat yang ketujuh dari surat Al-Hujurat adalah sekedar menginfokan kepada para sahabat bahasanya di tengah-tengah mereka ada utusan Allah. Namun makna yang diinginkan adalah dorongan untuk menghormati Nabi, memuliakannya, menghormatinya, melaksanakan perintahnya dan mematuhi aturan-aturannya. Dan hal ini banyak dalam Al-Quran, ada perintah atau bahkan larangan, namun Allah sampaikan dalam bentuk kalimat berita. Contoh yang lainnya adalah surat Al-Imran ayat yang ke-97. Allah katakan, wa man takhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke tanah haram, maka dia adalah orang yang aman. Ayat ini bukan ayat jaminan, tidak ada copet di tanah haram, tidak ada pencuri di tanah haram, tidak. Ayat ini bentuknya perintah, namun maknanya adalah bentuknya adalah
kalimat berita, namun maknanya adalah perintah. Makna ayat adalah wahai manusia, berilah rasa aman kepada siapa saja yang datang dan masuk ke tanah haram. Ada sebagian jamaah itu di jamaah haji, di sebagian yang kritis itu kadang bertanya, Ustaz, kan ayatnya bunyinya wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Lah kok malah ada copet di Masjidil Haram pas tawaf lagi? Kenapa ada kenapa orang ada maling di Masjidil Haram, bahkan di pelataran Ka'bah lagi? Maka jawabannya ya perlu diketahui bahasanya Ali Imran 97 itu kalimat berita maknanya perintah. Itu bukan kalimat jaminan. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman, tidak bakalan ketemu copet, tidak bakalan ketemu maling, tidak bakalan ketemu pencuri. Namun itu adalah perintah kepada kita agar kepada kita semua untuk memberikan rasa aman kepada orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, kemudian tentang bagian kedua dari atau bagian selanjutnya dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Tadi kita jumpai bahasanya seandainya sang Rasul itu mentaati kalian, menuruti keinginan-keinginan kalian, maka kalian akan susah sendiri, kalian akan menderita. Maka kalimat yang kedua di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 ini adalah berisi dorongan dan motivasi untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah, mengikuti ajaran Nabi. Dan yakinlah bahasanya dalam ajaran Nabi itu terdapat keberkahan, kebaikan, kemudahan. Dan ngikuti perasaan, ngikuti keinginan manusia dan meninggalkan ajaran Nabi itu malah sumber kesusahan. Hal ini karena orang yang beriman seandainya dibiarkan boleh memilih, niscaya mereka akan memilih untuk dirinya dalam banyak kesempatan. Mereka akan memilih hal yang lebih susah dan yang lebih sulit, meskipun secara lahiriah itu sepertinya yang mudah dan nyaman. Namun dikarenakan keterbatasan ilmu dan karena tidak tahu kesudahan sesuatu, maka dipilihlah hal itu yang ternyata setelah dijalani itu lebih sulit. Lain hanya ketika kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tunggu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang tidak kita ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu satu hal yang buruk dan jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu dan kalian itu tidak tahu. Ya, contohnya di antara contoh dalam masalah ini bisa kita
dapatkan di kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa. Kita jumpai bahasanya Nabi Khadir itu melakukan apa yang dilakukan di depan Nabi Musa alaihissalam, merusak perahu, membunuh anak kecil dan seterusnya. Ya, nampaknya secara sekilas itu jelek, padahal ternyata ujungnya adalah kebaikan. Kemudian Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sebagaimana seekor burung kecil dengan paruhnya mengambil air laut, dan seperti itulah mengurangi kadar air laut yang demikian luasnya, hasilnya tidak sama sekali tidak berkurang. Maka kata Nabi Khadir memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Pada saat ketika itu ada seekor burung kecil matok air untuk minum. Kata Nabi Khadir, ilmuku dan ilmumu itu tidaklah mengurangi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali seperti burung kecil itu yang mengurangi mematok air, mengurangi air lautan, hasilnya tidak berkurang sama sekali. Maka wajib diyakini oleh seorang muslim bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Seandainya kita diperbolehkan mendahulukan pendapat kita, ide-ide kita dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya dan aturan Allah dan Rasulnya, tentu kita akan memilih sesuatu yang lebih berat dan yang lebih sulit. Maka dari sana kita memiliki kewajiban untuk mencampakkan dan membuang ide-ide dan pendapat-pendapat kita manakala tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk mendahulukan perkataan Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita yakini bahwasanya mengikuti Allah dan Rasulnya itu terkandung kebaikan dan rahmat dan kemudahan bagi kita. Rabbuna subhanahu arhamu bina min anfusina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang kepada diri kita dibandingkan kita sendiri kepada diri kita. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah harisun alaikum. Ini adalah seorang yang sangat-sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Demikian kesimpulan berkenaan dengan kandungan surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ingat, ayat ini pada dasarnya ditujukan pada para sahabat yang mereka adalah sebaik-baik generasi. Allah katakan seandainya nabinya itu mengikuti keinginan para sahabat, kalian sendiri yang susah. Maka jika seandainya Nabi mengikuti kemauan para sahabatnya, sahabatnya yang akan susah, akan menderita, akan payah, akan sulit. Maka jika itu untuk para sahabat yang mereka kita yakini ilmunya lebih mendalam, akalnya lebih cerdas, maka kalau kita tentu lebih-lebih lagi.
Sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi dan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh yang menunjukkan bahasanya seandainya Nabi mengikuti para sahabat, maka para sahabat itu yang kesusahan sendiri. Contohnya adalah puasa wisal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan puasa wisal, dan dalam ketika itu adalah ketika safar. Puasa wisal itu puasa 2 atau 3 hari atau lebih tanpa sahur, tanpa buka. Ngebleng kata orang Jawa. Ya, puasa wisal, puasa sambung dalam bahasa Arab. Maka ketika Nabi melarang mereka untuk melakukan puasa wisal, para sahabat mengatakan, innaka tuwasilu, namun anda sendiri wahai Nabi, anda puasa wisal. Maka mereka para sahabat enggan kecuali puasa wisal. Akhirnya Nabi pun mengajak mereka untuk puasa wisal. Dan akhirnya para sahabat merasakan kesulitan dan beban dan derita gara-gara puasa wisal. Setelah itu kemudian Nabi ajak lagi puasa wisal sebagai hukuman untuk mereka, karena diingatkan untuk puasa wisal namun di awal diingatkan untuk tidak puasa wisal namun tidak mau berhenti. Baru setelah itu kembali Nabi larang untuk puasa wisal dan para sahabat berhenti. Ini kisah pelarangan puasa wisal. Jadi Nabi itu di antara hukum khusus untuk Nabi ini adalah kalau Nabi boleh saja puasa wisal. Nabi kadang puasa 2, 3, atau 4 hari tidak pakai sahur, tidak pakai buka. Namun itu hukum khusus untuk Nabi. Tidak boleh bagi umatnya. Jadi ketika itu di awal di masa hidup Nabi puasa wisal, posisinya ketika safar. Namun Nabi melarang sahabat puasa wisal, mereka menyangka, mereka tidak segera patuh. Anda puasa wisal. Ya sudah, akhirnya Nabi ajak puasa wisal. Mereka kepayahan, meskipun kepayahan tetap Nabi ajak mereka puasa wisal sebagai hukuman. Ya, sudah teler-teler gitu ya, karena kepayahan kepayahan yang berat. Terus setelah itu dilarang puasa wisal. Setelah larangan yang kedua langsung manut. Ini menunjukkan bahasanya kalau kemauan manusia yang diikuti, manusianya sendiri susah. Ini kan sudah dibilang nggak usah puasa wisal, tapi beralasan Anda juga puasa wisal, dituruti sudah keinginannya. Ya sudah, kalau maunya puasa wisal, setelah susah menderita malah masih ditambahi lagi. Malah masih ditambahi lagi. Baru setelah itu dilarang untuk puasa wisal. Jadi bukti bahasanya jika Nabi itu mengikuti keinginan para sahabat, dia mengikuti keinginan manusia, manusianya yang susah, bukan Nabi yang susah, manusianya yang kesusahan. Ya, cerita lengkapnya ada di hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Lantas ada salah satu kaum muslimin yang mengatakan, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, tapi Anda sendiri wahai Rasul,
Anda sendiri puasa wisal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang semisal aku? Ini abitu yuta'imuni rabbi wa yasqini. Aku menjalani waktu malam dalam keadaan Allah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Maksudnya Nabi itu adalah seorang yang Allah jadikan beliau bisa asik, demikian asik dengan ibadahnya, dengan wiridnya, dengan sholatnya, sehingga rasa kenyang dan tidak ada keinginan untuk makan. Tatkala mereka enggan untuk berhenti puasa wisal, akhirnya Nabi mengajak mereka puasa wisal sehari, kemudian sehari, ini sampai 2 hari puasa wisal. Kemudian mereka melihat hilal, artinya bulan baru. Nabi SAW mengatakan, seandainya hilal bulan baru itu tidak segera muncul, akan aku tambahkan hari untuk kalian untuk puasa wisal. Demikian yang Nabi katakan, seakan-akan mau menghukum para sahabat gara-gara mereka tidak mau berhenti. Contoh yang lain bahasanya, seandainya Nabi itu menuruti keinginan mereka, mereka sendiri yang kesusahan, mereka sendiri yang menderita pada saat pengepungan Taif yang Nabi lakukan setelah penaklukan kota Mekah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung Taif dan Allah berkehendak pengepungan tersebut tidak berhasil, maka pada awalnya Nabi memberikan perintah para sahabat untuk mundur saja, dan itu saran. Maka mereka kekeh punya perang. Nabi dan para sahabat ngepung Taif, dikepung berhari-hari, tidak ada perubahan signifikan. Nabi sarankan, udah kita mundur. Saran Nabi, bukan perintah, saran ketika itu. Para sahabat ngotot, tetap bertahan, perang. Akhirnya besoknya mereka perang, dan yang terjadi banyak yang mati dan banyak yang terluka. Setelah itu baru Nabi perintahkan lagi untuk mundur. Mau mundur. Kemarin sudahlah, ayo mundur. Kita udah niat perang. Setelah kok ternyata korbannya banyak, yang mati banyak, yang sakit, yang terluka banyak. Baru setelah itu ada perintah Nabi, ayo mundur. Baru mau semua mereka untuk mundur. Ceritanya di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung penduduk Taif. Falam yanal minhum syai'a, dan Nabi dan rombongan tidak bisa melakukan memberikan dampak apapun kepada penduduk Taif. Jadi tidak ngefek pengepungan yang Nabi lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah betul-betul siap untuk terkepung. Disebutkan bahasanya mereka telah menyiapkan kebutuhan. Mereka telah menyiapkan segala apa yang mereka butuhkan seandainya dikepung selama di blokade selama setahun. Setahun ya berarti adu kuat-kuatan ini. Kalau bisa berani lebih dari setahun, tak perlu jebol itu benteng. Ini karena mereka sudah menyiapkan diri untuk bisa bertahan hidup selama 1 tahun dalam pengepungan seandainya mereka dikepung.
Akhirnya Nabi SAW mengatakan karena sudah berhari-hari tidak ada perubahan signifikan dari pengepungan terhadap penduduk Taif, maka Nabi mengatakan inna qafilun, kita pulang saja, yaitu pulang ke Madinah. Namun hal ini terasa berat bagi para sahabat. Mereka kemudian mengatakan, apakah kita akan pulang dalam keadaan belum menang perang? Ini para sahabat mengatakan, narji'u walam naftah apakah kita kembali ke Madinah dan belum menaklukkan dan mengalahkan mereka? Itu responnya ketika diajak, sudah yuk kita pulang saja. Maka respon para sahabat, apakah kita akan kembali pulang dalam keadaan belum menang? Akhirnya Nabi mengatakan, urdu alal qital, ya sudah, besok pagi perang. Akhirnya besok pagi mereka mengadakan pertempuran dan banyak yang terluka. Ya, maka besok paginya itu juga tidak menang, bahkan banyak yang terluka disebabkan karena penduduk Taif yang bertahan di dalam benteng, mereka menghujani anak panah dari arah atas dari benteng. Maka mereka penduduk Taif itu bisa menimpakan banyak musibah kepada para sahabat dalam keadaan panahnya kaum muslimin tidak mengenai mereka. Jadi perang panah ketika itu ini dari atas ke bawah, kena bawah ke atas nggak selesai. Dan disebutkan di Fathul Bari bahasanya mereka penduduk Taif ketika itu melempari kaum muslimin, ya, memanai kaum muslimin, yang dipanah itu besi yang sudah dipanaskan, tidak hanya panah biasa, namun panahnya di ujungnya itu besinya besi panas. Maka tatkala mereka melihat demikianlah kondisinya, ya, maka para sahabat pun tahu dan yakin benarnya pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke Madinah. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ajakannya, ayo kita pulang saja, para sahabat senang dengan ajakan Nabi tersebut untuk pulang. Akhirnya mereka patuh. Ya, ketika banyak yang terluka di hari itu, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, inna qafiluna ghadan, sudah besok kita pulang saja ke Madinah. Qal fa'ajabahum dalika, hanya para sahabat senang dengan ajakan Nabi. Ya, kemarin ngeyel ya. Kemarin ngeyel. Setelah banyak yang luka-luka, akhirnya barulah kemudian suka dengan ajakan Nabi untuk pulang. Akhirnya wadhika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul senyum-senyum sendiri. Rasul senyum-senyum sendiri dengan melihat para sahabat. Kemarin dijak pulang, nggak usah perang, belum banyak yang jadi korban, nggak mau. Ya sudah, ayo perang. Setelah perang pada babak belur, setelah itu ya yuk besok pulang, semangat pula. Nabi pun lihat wajah para sahabat yang semangat untuk pulang, jadi senyum-senyum sendiri. Ya, ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan makna hadis ini
pada dasarnya Nabi ingin sayang kepada para sahabat, ingin berbuat baik dengan mereka dengan meninggalkan Taif karena memang sulit dan karena kuatnya orang-orang kafir, karena mereka demikian kuat bertahan dalam benteng mereka. Ditambah Nabi mengetahui atau berharap bahasanya Nabi bisa menaklukkan Taif di kesempatan yang lain tanpa ada kesulitan yang berarti, dan demikianlah yang terjadi. Namun ketika Nabi melihat para sahabat antusias untuk bertahan dan berjihad, maka Nabi pun bertahan dan sungguh-sungguh untuk ikut berperang. Tatkala mereka banyak yang terluka, maka ketika Nabi lihat bahasanya banyak sahabat yang terluka, maka Nabi kembali kepada niat awalnya, yaitu kasihan dengan para sahabat. Maka para sahabat itu gembira dengan perintah Nabi untuk pulang tatkala mereka melihat betapa ada kesulitan yang luar biasa jika bertahan untuk mengepung dan berperang. Dan boleh jadi mereka sudah menimbang-nimbang, para sahabat menimbang-nimbang, dan mereka tahu dan sadar bahwasannya pendapat Nabi itulah yang lebih berkah, dan itulah yang lebih bermanfaat, dan itulah yang lebih terpuji, dan itulah yang lebih tepat. Akhirnya para sahabat sepakat dengan Nabi untuk pulang saja kembali ke Madinah, dan mereka pulang dengan gembira. Nah, saat itu Nabi tersenyum dan tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Ta'ajuban min sur'ati taghayyuri ra'yihim, karena Nabi itu keheranan betapa cepatnya pendapat para sahabat ini berubah. Baru saja kemarin ngotot untuk pokoknya perang sampai menang, dicoba sehari banyak yang terluka, dijak pulang jadi semangat. Maka Nabi senyum keheranan dengan ginilah manusianya, ginilah sikap manusia yang cepat sekali berubah pikiran. Nah, ini dua contoh bahasanya seandainya Nabi mengikuti kemauan para sahabat itu yang susah, sahabat itu yang menderita. Dan para sahabat ini adalah orang yang lebih dalam ilmunya, lebih hebat akalnya daripada kita. Maka kalau kita, ya berarti lebih-lebih lagi, lebih menderita lagi, lebih susah lagi. Dan masih ada beberapa contoh-contoh yang lain, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.